berdirinya BUMDes Karya Mandiri, PADes kita itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, walaupun tidak cukup kurang signifikan, tapi alhamdulillah dibanding BUMDes yang lain, ya, BUMDes Karya Mandiri ini bisa kita banggakan karena tiap tahun anggaran atau PADes-nya itu bertambah. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa bertambah lagi, walaupun kita tahu bersama bahwa tahun ini adalah tahun keprihatinan di mana situasi pandemi COVID-19 masih menghantui kita. Transparansi yang dilaksanakan oleh para pengurus BUMDes, ya, artinya bahwa BUMDes itu tidak ada yang disembunyikan pengelolaannya, baik kepada desa maupun kepada masyarakat. Jadi saya harapkan juga bahwa BUMDes sebagai salah satu, ya, itu adalah total yang kami terima bersih dari unit-unit usaha kami. Jadi ini sudah bersih Pak, unit-unit usaha tidak ada nih di sini, sudah ngambil nih semua gajinya kepala unit. Jadi ini 33 juta. Ya, inilah yang 33 juta lebih kami bagi kembali menjadi PAD. Ada PAD di situ. Kemudian ada juga untuk penasihat yang dimana adalah ya ini PAD. Kemudian ada tambahan modal 15%, untuk penasihat 5%, pengawas 5%. Kemudian ada juga untuk fakir miskin 6%, dan bonus pelaksana operasional 10%. Iya. Jadi seperti ini pembagiannya. Dari yang 33 juta lebih tadi, jadilah PAD dari 60% itu berapa? Enggak. 14.127.000. Iya, itu. Seperti itulah pembagian kami. Ini pembagian ini sebenarnya termasuk baru. Ini sesuai dengan yang peraturan pemerintah nomor 11 tahun oleh pemerintah desa sebagai tugas sebagai penasehat dan sekalian juga sebagai pemegang saham. Karena di BUMDes penyertaan modal itu adalah dana desa, dananya desa yang pemerintah modal untuk dikelola oleh BUMDes. Jadi di BUMDes itu bukan hanya sekedar penyertaan modal, bisa juga kalau ada aset-aset desa diserahkan ke BUMDes untuk dikelola. Bukan saja diserahkan tadi, dikelola asetnya oleh BUMDes. Kalau memang memungkinkan atau desa punya aset yang bisa menjadi sebuah potensi bisnis, itu bisa dikelola oleh BUMDes. Tadi disampaikan oleh pendamping desa bahwa ternyata kita di Budi Kosonggo ada unit ekspedisi. Ya, mungkin pertama punya ekspedisi di mana? Terus bergerak, karena ini menjadi indikator bahwa ketika capaiannya, pendapatannya terus meningkat, berarti peluang-peluang itu terus ada. Ya. Peluang-peluang itu terus ada. Nah, ketika peluang itu ada dan dimanfaatkan oleh BUMDes, dimanfaatkan oleh pemerintah desa, yakin nilai yang 14 juta itu akan terus meningkat. 1 miliar seperti di Ponggok, insya Allah ya. Kalau 1 miliar pasti bilang Pak Desa sama tidak usah ambil dede. Tidak usah ambil dede. Ya, namanya karya mandiri, sangat unik. Saya kira ada berapa unit usaha ya? 3 ya? Oh 9. Wah 9. Yang menyumbang terbesar yang mana? Oh bagus, karena simpan pinjam ya yang menyumbang, bagus, karena beberapa tempat itu simpan pinjamnya kadang jadi berubah jadi pinjam simpan, tidak kembali biasanya di beberapa tempat begitu. Kalau berarti ini betul-betul dukungan dari masyarakat terkait dengan simpan pinjamnya. Ya kita lihat ini bentuk transparansi yang harus
diperlihatkan memang ke masyarakat. Tadi Pak TA sudah sampaikan minimal 2 kali, ya. Ini bagian dari langkah awal sebenarnya bagaimana PAD kita. Nah, ketika PAD ini ada, yang kita dengar tadi tahun ini kemungkinan hilang 100 juta, ada PAD tutup 10 juta, berarti tinggal 90 juta kurangnya. Di tempat lain yang tidak ada PAD-nya tidak bisa dia tutup, dia tetap kurang 100 juta. Bagaimana desa sekarang harus mengeluarkan 68%-nya sesuai dengan regulasi. Jadi mudah-mudahan tahun depan angka 14 juta itu bisa naik kembali meskipun kami tidak menerima penyertaan modal atau suntikan dana dari desa. Mohon kepada masyarakat dalam bantuannya, khusus hari ini terima kasih kepada Bapak Kepala Dusun Borongkaluku yang sempat hadir, yang kami kerjasamakan dengan pemancingannya. Makasih Pak Dusun. Semoga kami bisa tetap bekerja sama untuk kembali ke lebih berkembang lagi, untuk desa kita keadaannya lebih meningkat. Kemudian mungkin itu saja.